Pemirsa, seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ke-8, yaitu gerakan membaca kitab suci 3 pasal sehari. Pada bagian ke-75 ini, kita akan membahas Hakim-Hakim 12, ayatnya yang ke-6, yang diparalelkan dengan Matius 26 ayat ke-73 dengan judul Keterceraiberaian membawa kebinasaan. Di masa hakim-hakim yang penuh dengan kegelapan dosa, terdapat sebuah kisah sejarah yang memalukan dan menimbulkan luka hati yang sangat mendalam. Kisah sejarah ini terdapat pada Hakim-Hakim 12. Ketika itu terjadi perang saudara antara suku Efraim melawan orang-orang Gilead yang dipimpin oleh Yeftah. Saat itu orang-orang Gilead memenangkan peperangan dan banyak dari orang-orang Efraim yang menyerah. Tetapi banyak juga orang-orang yang ingin melarikan diri dengan menyeberang sungai Yordan, yaitu menuju ke negeri Amon. Orang-orang Gilead menjaga perbatasan di sungai Yordan. Jika ada orang yang ingin menyeberang perbatasan, maka orang-orang Gilead ini harus memastikan bahwa ia adalah orang Efraim atau bukan. Secara wajah tidak dapat dibedakan antara orang Efraim dengan orang-orang Israel lainnya. Namun, secara logat bahasa, maka dengan sangat mudah akan dapat dibedakan. Orang Efraim tidak dapat mengucapkan huruf Ibrani shin. Waktu ada orang yang ingin menyeberang, maka ia harus mengucapkan kata shibolet atau misalnya shalom. Jika ia tidak bisa dan kemudian mengucapkan sibolet atau salum, maka pasti ia adalah orang Efraim dan orang Gilead akan membunuhnya. Sebenarnya mereka adalah saudara karena wajahnya sama. Namun keterceraiberaian justru membawa kebinasaan. Pada pembacaan Matius 26 ayat 73 ini mengingatkan kita pada peristiwa Shibolet pada Hakim-Hakim 12 ayat yang ke-6. Petrus saat itu mengikuti Tuhan Yesus yang disesah dan disengsara. Ketika Petrus berbicara, maka orang-orang yang saat itu menonton mengetahui bahwa ia adalah orang Galilea yang tidak dapat mengucapkan shin atau shalom. Sama seperti logat Tuhan Yesus yang besar di Nazaret. Berarti saat itu pun masih ada kebencian terhadap orang Galilea. Dosa menyebabkan keterceraiberaian antara manusia. Dimulai dari peristiwa Kain yang membunuh Habel, yang notabene adalah adiknya sendiri. Kematian Tuhan mendatangkan shalom. Apakah kita hanya dapat mengucapkan shalom atau bisa mengucapkan shalom, atau meskipun kita berbeda-beda, tetapi Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib mendatangkan shalom yang sejati kepada kita semua, umat tebusannya. Yang tentunya yang senang atau sering tercerai-beraikan oleh keberbedaan. Biarlah keperbedaan justru menambah keindahan suasana dalam kebersatuan di dalam shalom.
we are one. Amin. Soli Deo Gloria.